Kalian tahu kan, ada cerita-cerita yang saking luar biasanya, kedengarannya hampir kayak dongeng. Tapi yang akan kita bahas kali ini beneran catatan sejarah tentang keyakinan, penderitaan, dan keajaiban yang nyata. Nah, pertanyaan ini nih intinya. Dan kita bakal coba cari jawabannya bareng-bareng lewat kisah seorang perempuan yang yakinannya, wah bisa dibilang sanggup membelah langit. Namanya Ummu Syuraik. Kita lagi ngomongin seorang perempuan dari kalangan terpandang di Mekah, yang dikenal pintar dan imannya kuat banget. Nah, di masa-masa awal Islam yang penuh gejolak itu, dia memilih jalan yang paling berisiko. Coba deh, kita bayangin situasinya dulu. Mekah waktu itu tuh pusat kekuatannya kaum Quraisy, yang jelas-jelas menentang ajaran baru ini. Jadi seorang muslim aja udah bahaya banget. Tapi, justru di tengah benteng pertahanan lawan inilah, Ummu Syuraik memulai misinya. Misinya? Dakwah. Tapi jangan bayangin dakwah kayak sekarang ya, yang nyaman gitu. Waktu itu di Mekah, dakwah itu operasi senyap. Kayak bisikan di tengah keramaian, yang kalau ketahuan bisa berujung siksaan atau bahkan kematian. Dan filosofi di baliknya itu kuat banget loh, seperti yang digambarin sama Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita cuma diam aja sama apa yang kita yakini, ya sama aja kayak ngebiarin itu mati. Ummu Syuraik memilih jadi anak panah yang melesat, apapun risikonya. Strateginya itu spesifik banget. Sasarannya adalah para perempuan Quraisy. Kan mereka ini figur-figur penting ya di komunitasnya. Dia deketin mereka satu persatu, diam-diam, bangun kepercayaan dulu, baru deh nyampein pesannya. Dia gerak sendirian, sadar banget kalau satu kesalahan kecil aja bisa fatal akibatnya. Tapi ya namanya misi seberisiko ini, kerahasiaan tuh nggak bisa selamanya dijaga. Dan akhirnya, hari itu tiba. Misinya ketahuan. Dia ketangkep sama kaumnya sendiri loh. Tapi mereka nggak langsung bunuh dia. Wah, hukumannya jauh lebih kejam dari itu. Tujuannya tuh bukan buat ngebunuh, tapi buat ngancurin keyakinannya pelan-pelan di depan semua orang. Hukumannya, wah ini kayak parade penderitaan. Dia ditaruh di atas unta kurus, nggak pakai pelana, terus diarak di bawah panasnya matahari gurun. Dan ini bukan cuma sehari, tapi 3 hari penuh. Nggak dikasih makan, dan yang paling parah, nggak dikasih minum sama sekali. Coba kita resapi bareng-barang. 3 hari loh. Di bawah panas yang membakar, tanpa energi sedikit pun. Dan yang paling mematikan, tanpa setetes pun air. Secara logika medis ya, ini sih sama aja kayak hukuman mati yang diperlambat. Nah, pas udah di titik paling rendah, pas badannya udah di ambang batas dan kayaknya udah nggak ada harapan, disitulah ceritanya berbalik total. Dari puncak penderitaan, muncul sebuah keajaiban. Dan yang bikin merinding, ini cerita langsung dari dia loh. Dia bilang, pas lagi terbaring lemes di atas unta, tiba-tiba dia ngerasa ada yang dingin nyentuh dadanya. Ternyata, sebuah timba berisi air turun dari langit. Dia minum sepuasnya, dan timba itu katanya turun lagi setiap kali dia haus. Nah, pas para penyiksanya ini lagi istirahat, mereka kaget bukan main. Mereka ngelihat Ummu Syuraik yang harusnya udah sekarat, malah kelihatan seger, bahkan bajunya basah kena air. Gimana ceritanya coba? Nggak masuk akal kan? Awalnya, mereka marah dong, langsung nuduh Ummu Syuraik nyuri air minum mereka pas malam-malam. Tapi Ummu Syuraik bersumpah, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Pas mereka cek kantung air mereka, ternyata masih utuh semua, masih disegel. Wah, di situ mereka langsung bengong, kayak nggak percaya. Jadi, kejadian ini tuh bukan cuma soal satu nyawa yang selamat ya. Keajaiban ini jadi titik balik. Dampaknya jauh lebih besar dari semua dakwah sembunyi-sembunyi yang udah dia lakuin. Dan inilah puncaknya. Orang-orang yang nyiksa dia, yang sengaja ngarak dia buat bikin malu, malah jadi saksi mata kekuatan imannya. Di situ juga, mereka langsung ngelepasin dia. Tobat dan masuk Islam. Dakwahnya berhasil. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat keteguhan hatinya yang luar biasa. Ada satu kutipan dari Nabi Muhammad yang pas banget buat ngegambarin ini. Intinya, unta merah itu kan aset paling mahal zaman dulu, simbol kekayaan paling top. Nah, pesannya tuh jelas banget. Kalau satu orang aja dapat hidayah lewat kamu, itu nilainya ngalahin semua harta di dunia. Dan Ummu Syuraik, dia dapatnya nggak cuma satu, tapi sekelompok orang sekaligus. Kisah Ummu Syuraik ini benar-benar bikin kita mikir ya. Ini bukan cuma cerita lama, tapi semacam studi kasus tentang kekuatan iman yang nggak bisa dipatahin. Ini bukti kalau keyakinan sejati itu bukan soal apa yang kita omongin aja, tapi seberapa kuat kita bisa bertahan pas semuanya dipertaruhkan.